sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita. Tentunya ini orang-orang yang bisa kita, dan berkat hadirnya bulan kita pada hari ini bisa menyelenggarakan acara. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang tengah mengikuti virtual launching sebuah karya dari Bapak Slamet Haryadi yang berjudul Jejak Langkah, Catatan-Catatan Kecil Perjalanan Hidup, yang sebentar lagi akan kita membahas. Saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita the one only, the reader Mirza. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Slamet Haryadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini juga sudah ada rekan-rekan yang menemani saya untuk acara kali ini. Di sebelah kiri layar itu ada Bapak Aryo Budi Utama. Apa kabar Bapak Aryo? Di sebelah kanan layar ada Bapak Surya Rimando. Apa kabar Pak? Dan di sebelah kanannya lagi ada Ibu Migalsum. Apa kabar Ibu? Ya. Untuk saat ini momen yang kita tunggu, momen yang kita nantikan akan segera dimulai Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kita sudah menantikan waktunya kapan hal ini bakal terselenggara. Hari ini tanggal 5 Agustus 2021, hal yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan akan segera kita mulai. Untuk tidak berlama-lama lagi, saat ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video yang sangat menarik, yang sangat memacu motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif Bapak Ibu sekalian. Untuk video apa kabar sahabat seperjuangan dan semua rekan-rekan Prioritas Group yang ada di seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam rangka kita akan meluncing buku Jejak Langkah. Kehidupan memberi ruang kepada kita semua untuk selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang pasti, pastikan dalam setiap perjalanan waktu yang kita jalani memberikan makna sehingga kita bisa menjadi terus manusia yang lebih baik. Buku Jejak Langkah merupakan kisah nyata dari penulisnya yang berisi tentang kehidupan dari berbagai macam latar belakang. Dari sudut pekerjaan, dari sisi pergaulan, dan tentu saja keluarga tercinta yang mengisi hari-hari perjalanan hidup. Setiap kita pastinya punya cerita kehidupan yang berbeda. Dan semuanya pasti punya makna. Saya berharap dengan membaca buku ini, kita bisa merefleksikan kembali nilai-nilai kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Untuk menjadikan kita menjadi seorang manusia yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, atas kelancaran produksi terbitnya buku Jejak Langkah ini. Dukungan dari pimpinan, teman kerja, keluarga besar, dan tentunya istri dan anak-anak tercinta yang juga sangat menghiasi cerita dalam buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita saksikan cuplikan dari video yang sangat luar biasa dari karya Bapak Slamet Haryadi Munaf, yang tentunya ini merupakan satu ambisi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh Bapak Slamet Haryadi Munaf sebelumnya. Ya. Untuk acara berikutnya, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Slamet Haryadi Munaf ya, terkait bagaimana dan semangat dari beliau terciptanya buku ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Slamet Haryadi Munaf. Pak Slamet, ini banyak sebelumnya saya menunjukkan pertanyaan dari rekan-rekan, terutama dari luar sana, kapan buku ini terselesaikan dan bagaimana antusias dari mereka yang di luar sana untuk buku ini selesai sangat luar biasa, Pak. Ini kira-kira untuk yang membuat Pak Slamet termotivasi untuk kita akan buku ini apa? Baik, terima kasih Pak Hobi. Terima kasih Pak Ando. Dan terima kasih semua pemirsa yang sudah menyempatkan diri untuk partisipasi dalam acara sebelumnya. Saya mau perkenalkan dulu nih Bapak Andi. Ini kita sekarang ada di mana nih? Ya, nah ini kita sekarang berada di Prioritas Park. Ya, apa itu Prioritas Park? Prioritas Park adalah kurang lebih seluas 2 hektar yang berada di area kantor Prioritas Group. Manalah, alhamdulillah, akhirnya park ini kita bisa manfaatkan ya. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Bapak tadi, apa motivasi yang sudah dijalankan itu dan saya mau ceritakan dulu nih, Bapak ini nanti sejarahnya adalah perjalanan hidup saya. Ya, waktu beliau masih SD dengan Pak Liang, waktu itu Bapak Liang seorang profesor. Jadi dulu saya melakukan cabang atau perusahaan itu memang determinasinya sampai ke personal ya. Kira-kira begitulah konsolidasi SIM sampai akhirnya bisa mendapatkan satu titik dan itu bisa berlama dan seleksi. Bukan ini jadi saksi. Ya, saya datang lewat pintu belakang, ya lewat dia jendela gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya buku ini saya terinspirasi adalah perjalanan hidup kita yang harusnya punya makna. Cuma kadang-kadang kita suka lupa makna. Kita menganggap hidup ini berjalan terus, jalan saja seperti biasa. Kita lupa memaknainya. Padahal itu perkembangan hidup kita itu sangat tergantung sejauh mana kita memaknai. Jadi tanpa disadari jadi memori yang dikumpulkan lagi. Subhanallah, itu menjadi pengingat perjalanan kita. Jadi saya 5 tahun lalu itu dan bisa sekarang dan khususnya kalau bisa lihat identitas atas orang korban makan masker tetapi orang ini makan bolak-balik tugasnya isi nggak jadi udah Bang Ari nggak jadi nggak ketemu formalnya. Nantinya juga kita hadapi oleh ujian pandemi ini ternyata membawa hikmah ya, di mana akhirnya mempunyai waktu untuk memikirkan kembali bagaimana konsep bu.
sampai akhirnya lah ketemu polanya ya. Jadi saya tim ya itu ada Dia Cahaya sebagai tim pengembangan materi dari buku Jakarta. Terima kasih mulia atas bantuannya. Ada Pak Dede Andriawan juga sebagai tim yang bertanggung jawab dalam desain dan dan juga ada Pak Amok pakai mic-nya aja. Pakai motor ya. Bentar dulu ya jalan ini. Langsung nggak? Jadi kira-kira tentu saja perjalanan menyelesaikan buku ini dibilang mudah dimudahkan oleh Allah. Dibilang tidak sudah ya. Kalau buku tidak langkah ini adalah merupakan bagian dari perjalanan hidup Indonesia, dan saya yakin semua teman-teman juga punya perjalanan hidup masing-masing yang dilalui, apakah itu suka maupun enggak. Nah, cuma mungkin ya tidak semua bisa dalam bentuk buku. Ya ada yang dalam bentuk memori, ada yang dalam bentuk dalam bentuk catatan-catatan saja, ya. Tapi menurut saya tidak terlalu penting bentuk buku atau tidaknya. Yang jelas adalah pastikan semua teman-teman bisa memaknai perjalanan hidup masing-masing. Yang baiknya diambil untuk kita jadikan, tatakan menjadi lebih baik ke depannya, dan buruknya kita tinggalkan sehingga kita semakin menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Gitu Pak Wali. Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak Slamet Riyadi. Bapak Ibu sekalian, sangat menginspirasi. Sebenarnya tadi ketika Bapak Slamet bilang saya salah satu saksi hidup, saya sebenarnya tidak mau menyampaikan Pak, begitu ya. Tapi akhirnya disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi langsung bahwasanya memang, Bapak Ibu sekalian, ketika saya SD berumur sekitar 11 sampai 10 tahun, itu saya sudah melihat perjuangan secara langsung Bapak Slamet Riyadi Munaf dalam membangun cabang yang dia inginkan waktu itu dulu, ya. Bahkan saya sampai yang namanya SD ya pulang cepat ya Pak ya, karena pulang cepat jam 10, jam 11 sudah pulang. Akhirnya saya duduk, bahkan dalam 1 jam saya menyaksikan Bapak Slamet Riyadi ini sampai 3 kali mondar-mandir Bapak Ibu sekalian ya, hanya untuk datang ke Serum balik lagi, ya. Salah satu yang kalau tidak saya salah Pak, saksi bisu dari Avanza hijau avokat Pak, yang menemani Bapak Slamet Riyadi kemana pergi Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini merupakan kekuatan bagi kita untuk bahwasanya sukses itu pasti bakal dihampiri oleh orang-orang yang tekun dalam menemani prosesnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah hari ini kita disuguhkan kembali salah satu bukti bahwasanya orang-orang yang benar-benar berjuang mati-matian dalam hidupnya akan menemukan sesuatu titik kebahagiaan di dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk selanjutnya saya sampaikan juga kepada peserta virtual launching buku Jejak Langkah, catatan-catatan kecil perjalanan hidup dari Bapak Slamet Riyadi Munaf ini, nanti dari penanya akan kita ambil juga dari Bapak Ibu yang mengikuti virtual launching buku ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi siapkan pertanyaan Anda ya. Tuliskan pertanyaan, nama, dan asal Anda Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan ambil beberapa pertanyaan untuk ditampilkan di layar handphone masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Untuk saat ini kita akan langsung berbincang-bincang juga dengan rekan-rekan saya yang sudah menemani saya pada saat ini ya. Untuk pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Aryo Budi Utama nih, kira-kira nih gimana nih Pak Aryo? Kita sudah mendengarkan ringkasan dari sejarah Bapak Slamet Riyadi Munaf
ini kalau saya pribadi tergugah juga Pak, ya, bukti bahwasanya untuk mencapai satu keberhasilan itu benar-benar butuh proses ya. Kalau dibilang tidak mudah ya kita harus berjuang Bapak Ibu, Bapak Aryo. Ini gimana nih Pak Aryo? Ya, terima kasih Pak Fadli. Sangat menginspirasi sekali ya. Baru cerita sedikit pun kita sudah banyak termotivasi. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman di sana juga mau tahu nih Pak, sebenarnya apa sih ya yang melatar belakangi, mungkin ada tokoh atau seseorang yang melatar belakangi Bapak untuk menyelesaikan tulisan ini ya, yang hingga sampai saat ini bisa di-launching. Mungkin itu Pak Fadli, Pak. Luar biasa ya. Ini jadi Pak Aryo ingin tahu latar belakang dari Bapak Slamet Haryadi Munaf untuk menyelesaikan buku ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti virtual kali ini juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Bapak Aryo. Ini langsung kita berbincang kembali dengan Bapak Slamet Haryadi Munaf. Gimana Pak? Baik, coba dibuka maskernya Pak Pati ya, biar nggak suaranya nggak blur ya. Ya baik, terima kasih Pak Aryo. Jadi kalau dibilang motivasinya apa, sebenarnya mungkin kalau secara personal tidak terlalu dalam konteks pembuatan buku ya, tidak bukan personal oriented, tapi lebih pada kita pernah mendengar sebuah hadis ya, bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ya, itu mungkin poin utamanya di sana. Jadi paling tidak apa yang menjadi perjalanan hidup selama ini yang kita anggap baik dan juga tidak juga kita rasakan menjadi sebagai penguat perjalanan hidup saya bisa sampai di sini. Nah itulah yang terpikir, kenapa di luar sana masih banyak orang yang suka mengeluh, ada orang yang masih sudah tidak bersemangat dalam beraktivitas, masih banyak orang yang gampang putus asa. Oh ternyata kita tuh walaupun secara fisik itu sama, secara kesempurnaan itu sama, ternyata persepsi yang terbangun di masing-masing kita itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita juga nggak habis pikir kok bisa begitu, tapi kenyataannya begitulah. Nah mungkin setelah itu kita berpikir lagi, ternyata orang itu butuh inspirasi, orang itu butuh mungkin komparasi, ya, sehingga hal-hal itu bisa menstimulus, mendorong kita untuk berbuat, ya. Tapi terlepaslah itu, apakah kita berbuat itu karena motivasi, karena ada orang lain, karena kita lihat orang lain, tapi nggak masalah sebenarnya dari mana. Yang penting adalah ya bagaimana kita dengan berbagi cerita apa yang sudah kita jalani, ya bisa menginspirasi orang lain, dan dia bisa melakukan dengan versi kita mereka masing-masing. Sebenarnya ya kemudian kesukseskan mereka juga bisa dapatkan dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam skala yang berbeda-beda, saja cukup, ya. Saya pikir poin utama tujuan buku ini adalah ya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sudah diutarakan oleh Bapak Slamet Haryadi bahwasanya salah satu dari tujuan atau yang melatar belakangi beliau dalam menciptakan buku ini adalah agar ada rekan-rekan yang sama untuk saat ini melakukan perjuangan, termotivasi dan tergerak untuk menciptakan pola pikir yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk saat ini kita akan coba beralih ke
layar sebelah kanan kita, ya di sini ada Bapak Surya Yonanur. Ya, ini Pak Surya, kita sudah sama-sama mendengarkan dan sama-sama juga sudah melihat dari cuplikan video ini sungguh-sungguh sangat luar biasa, Pak Surya, untuk perjuangan dari Bapak Selamat Riyadi Munaf ini, ya, jatuh bangun beliau membangun sebuah perjuangan yang boleh dikatakan tidak mudah, tapi sungguh semangat itulah yang beliau pupuk akhirnya menciptakan sebuah keberhasilan yang saat ini beliau rasakan. Ini gimana tanggapan untuk Pak Surya sendiri, Pak? Baik, terima kasih Pak Masri. Ya, Pak. Ya. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Selamat dan juga tadi kita melihat, saya juga melihat sekilas gitu ya, buku Jejak Langkah ini memang sangat sekali inspiratif gitu ya, terutama bagi saya pribadi gitu Pak. Sangat inspiratif sekali. Dalam proses pembuatan ini juga saya baca sekilas itu ada dari mulai telur balado ya Pak, dari mulai telur balado sampai dengan bisa sukses Pak Selamat sampai dengan titik sekarang ini 25 tahun, nah itu sangat terangkum, sangat detail gitu, di dalam buku itu. Nah, dalam pembuatan buku ini juga ada nggak sih Pak hal-hal yang menarik yang Bapak dalam proses pembuatan buku ini? Mungkin itu nomor 1. Terima kasih. Sangat luar biasa pertanyaan dari Pak Surya ya. Jadi kali ini Bapak Ibu sekalian, Pak Surya ingin tahu ya, apa sih hal-hal menarik dari buku Jejak Langkah yang sudah dirilis oleh Bapak Selamat Riyadi ini. Ini kira-kira gimana Pak hal menarik dari buku Jejak Langkah ini yang sudah kita launching hari ini, Bapak? Baik, terima kasih Pak Surya. Mungkin kalau saya sebelum pertanyaan itu, ini bukan prosesnya lagi ya. Jadi kalau buku ini sendiri kan bercerita tentang berbagai macam aspek perjalanan hidup, baik dari sisi pertemanan, dari sisi perusahaan, dari sisi sosial, dan tentu saja dari sisi keluarga yang menjadi bagian terpenting dalam. Nah, mungkin saya menjawabnya begini aja, bahwa apapun itu perjalanan kita harus berpikir selalu positif terhadap apapun yang kita jalani, ya. Dan menikmati di mana fase kita sekarang lagi singgah atau lagi berada, fokus di sana. Dan kita bahwa ya sama, saya sendiri juga pasti tidak menyangka bahwa saya berada sampai di sini. Ya, cuman yang saya rasakan, saya selalu menikmati di mana fase saya berada, ya, dan fokus di sana. Baik ketika mulai dari keluarga lah, dari kecil misalnya, dengan keterbatasan ekonomi ya biasa lah ya. Dan nggak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi, atau juga nggak usah sombong dengan orang di bawah, kan? Itu juga ketika misalnya menjalani hidupnya kuliah di universitas swasta, ya, swasta, dan terpikir juga waktu itu apakah bagaimana bisa bersaing, ya, tapi dinikmati saja, ya kita jadikan, ya kita berusaha menjadi ahli dalam bidang yang kita kuasai. Kemudian juga adalah selalu harus berani mengambil setiap kesempatan yang ada di depan kita. Karena memang ya untuk naik ke atas pilihannya kan semakin sempit. Kalau kita tidak berani mengambil pilihan itu, kita akan selalu berada di level rata-rata. Walaupun ketika ke atas itu kan pilihannya 2, kalau nggak tambah naik jatuh. Ya, tapi percayalah semua, selagi kita berpikiran positif, selagi kita bersemangat dan bersungguh-sungguh, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT akan jaga kita dalam juang bermanfaat. Itu aja esensinya Pak Surya.
Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ini asik juga ya hujan rintik-rintik. Sungguh sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya untuk acara kali ini. Sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, sedikit saya informasikan kita akan menyaksikan terlebih dahulu video testimoni dari Bapak Hendrik Iskandar. Tidak waktu untuk lama lagi, mari kita saksikan untuk video berikut ini. Saya sangat menyambut gembira dengan terbitnya buku Jejak Langkah dan tentunya sekaligus bangga ya, terhadap sahabat saya Bapak Slamet Haryadi Munab ya. Jejak Langkah ini sebenarnya adalah satu hasil ya, tahapan-tahapan menuju puncak yang diperjuangkan tentunya oleh sahabat saya Bapak Slamet Haryadi Munab ya. Dan ini menjadikan satu inspirasi bagi kita semua. Ternyata dalam hal yang menuju puncak itu banyak hal yang memang yang harus kita singkirkan, harus cari jalan atau way out dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa walaupun dengan perjuangan, dengan tahapan-tahapan itu beliau bisa melewati. Puncak adalah satu hasil atau akibat yang ditimbulkan daripada perjuangan-perjuangan tersebut. Saya lebih tertarik bagaimana seorang Slamet Haryadi Munab ini dengan kegigihan ya, dengan juga punya daya juang yang tinggi, berpikir yang inovatif, kreatif dan lain sebagainya, sehingga semua halangan, rintangan dan lain sebagainya bisa disingkirkan. Dan saya yakinkan bahwa apa yang sudah dilaksanakan itu bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua untuk bisa mencapai kesuksesan. Ingat, kesuksesan itu tidak instan, kesuksesan itu harus diperjuangkan. Selamat atas terbitnya buku Jejak Langkah ini. Mudah-mudahan yang menjadikan inspirasi khususnya bagi Insan Prioritas Group, umumnya buat kita semua. Maju terus, Mas Broku, sukses buat kita semua. Prioritas, mantap! Semangat pagi, luar biasa ya, seorang putra yang merantau dari Sumatera dan kebetulan juga sekampung dengan saya, meniti karir di perusahaan kita ini sehingga bisa menerbitkan buku dengan judul Jejak Langkah, di mana beliau meniti karir selama ini di perusahaan ini yang dimulai dari bawah dan bersama-sama juga dengan saya di tempat yang sebelumnya. Akhirnya beliau bisa membuktikan bisa berada di puncak sebagai Presiden Direktur di Prioritas Group, yang membuktikan tidak ada kata tidak bisa, apalagi yang prinsipnya adalah kita mau, mampu, dan bekerja keras. Selamat untuk Bapak Presiden kita, Bapak Haji Slamet Haryadi, yang sekarang berada di puncak sebagai Presiden Direktur dan membuat buku Jejak Langkah yang membuat semua insan prioritas menjadikan inspirasi untuk kita semua. Bangkit, berani, berprestasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Bapak Haji Slamet Haryadi. Terima kasih. Menyaksikan video testimoni dari perwakilan salah satu pemimpin dari perusahaan Prioritas Group, yaitu Bapak
Hendrik Iskandar dan Bapak Rinaldi Moyes. Tidak diragukan lagi bahwasanya buku ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Harapannya tentu dari buku ini tercipta sukses-sukses yang bakal mengiringi dari orang yang setiap membacanya, ya. Untuk berikutnya kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Ibu Umi Kasum. Bu Umi Kasum, gimana Bu? Ini sudah sama-sama kita dengarkan juga dari video dan testimoni dan langsung penyampaian dari Bapak Samad dari Jimunap. Ini sungguh-sungguh luar biasa oleh Bu Umi Kasum, ya. Dari Ibu Umi Kasum sendiri mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan terkait sukses yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu. Begini Bu. Ayo. Dengar ya Bapak menyampaikan dengan mengerjakan dan saya kira kita termotivasi dan terinspirasi sukses Bapak sekarang ini dan saya cuma apakah nilai yang bisa diambil dari Terima kasih Bumi. Ya, jadi sedikit ini ya agak mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi kalau ditanya nilai apakah yang bisa diambil dari buku ini, bacalah bukunya. Nah, gitu Bumi, ya. Jadi mungkin kalau dijelaskan ini nanti biar nggak tambah bingung, nggak bertanya-tanya terus, lebih baik baca aja bukunya ya Pak Leo ya. Betul. Jadi mungkin gitu aja jawabannya Bumi ya. Ya, mungkin ini sudah menjawab dan ini juga biar teman-teman semua juga nanti insya Allah mulai besok buku akan segera didistribusikan ya, baik itu bagi semua cabang kita akan kasih ya, dan nanti juga bagi yang memenang giveaway ya juga akan kita kirim insya Allah. Dan tentu saja karena ini terbatas, kita juga insya Allah akan meluncing buku ini di platform digital di Google Play e-book. Insya Allah tepat nanti pas umur 50 tanggal 24 Agustus kembali ya. Dan tentu saja yang kalah penting adalah pendapatan dari penjualan buku digital nanti akan kita donasikan semuanya untuk kegiatan sosial. Luar biasa. Ya itu Pak Balik. Ya Bumi. Ya, jadi mohon maaf Bumi baca aja ya, nggak jauh lagi. Oke, menurut kalian jadi Bumi kesimpulannya adalah kalau Bumi pengen tahu nilai-nilainya, ini adalah harus segera mendapatkan bukunya Bumi ya. Pahami dan terapkan apa makna yang terkandung di dalam buku tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak terasa kita sudah 30 menit bersama dalam acara ini dan sudah tiba saatnya kita berada di penghujung acara Bapak Ibu sekalian dalam acara virtual launching karya dari Bapak Slamet Haryadi Munaf yang berjudul Jejak Langkah Catatan-Catatan Kecil Perjalanan Hidup. Sebelum saya akhiri, ini ada closing statement dari Bapak Slamet Haryadi selaku pemilik dari buku Jejak Langkah ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Fadli ya. Bisa kita berdiri sekarang. Nah, bagusnya lagi juga tim supporting segera masuk ke belakang biar masuk live streaming juga. Ya, semuanya gabung ke belakang sini yuk. Ya. Ya. Nah, mana lagi ya? Pak Koko. Ya, gabung aja. Bajunya taruh dulu Bu Heri. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan supporting dari semua tim dari tim perusahaan ya. Nah, sekali lagi terima kasih, semoga buku ini bermanfaat dan tentu saja saya juga mewakili keluarga besar ya, istri, anak-anak juga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga buku ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi para pembacanya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Ibu sekalian, dengan ditutup oleh Bapak Slamet oleh closing statement barusan, maka
dengan ini saya nyatakan acara kita selesai Bapak Ibu sekalian ya. Saya Fadli, undur diri pamit. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.